Assalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Perbuatan maksiat juga menyebabkan kehancuran. Wa ma hiya minadh-dhalimina bi ba'id. Ini cerita diawali Allah menceritakan bagaimana kaum Lut. Walamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Walamma jaa amruna, maka ketika datang perintah Allah untuk menghancurkan mereka, mereka selalu mengejek Nabi Lut. Katanya diadab kalau kita ini senang-senangan laki-laki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Mana adabnya? Kita bertahun-tahun melakukan ini aman. Falamma jaa amruna, maka ketika datang perintah Allah untuk menghancurkan mereka, ja'alna 'aliyaha safila, maka aku jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Dikatakan itu diangkat oleh malaikat Jibril sampai hampir menuju ke langit. Mereka tidur, ada 4 desa ada di situ, 4 kota diangkat sampai dikatakan bahwa penghuni langit mendengarkan kokokan ayam yang ada di bumi saking tingginya, dan mereka tertidur lelap. Kemudian setelah itu dibalik, ja'alna 'aliyaha safilaha, bagian atas ditaruh di bagian bawah. Bagian bawah dibalik, ada dia di atas. Lebih daripada itu, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. Aku lemparkan kepada mereka batu-batu yang terbakar daripada sijil. Batu-batu turun dari atas menghancurkan mereka. Jadi batu itu ibarat bom yang datang kepada mereka tadi itu. Mamdud mutatabi, bertubi-tubi datangnya, bukan sekaligus, bertubi-tubi katanya. Anehnya musawwamatan, batu tadi itu seperti ada namanya untuk si fulan, jadi godak si fulan itu batu, enggak kena yang lainnya. Jadi batu itu pasti kena sasaran. Batu tadi itu pasti kena sasarannya, musawwamatan. Jadi sudah terdeteksi, ibarat meluncurkan roket itu terdeteksi. Targetnya minggir juga. Targetnya misalnya ke selatan, ini ikut ke selatan juga, musawwamatan. Jadi batu yang dikirim tadi itu batu panas, kemudian dikirim kepada mereka musawwamah. Musawwamatan 'inda rabbik. Dan itu bukan batu-batu yang ada di bawah di dunia ini, tapi terkirim daripada Tuhannya. Allahu a'lam dari mana itu batu tadi itu. Wa ma hiya minadh-dhalimina bi ba'id. Dan itu kejadian daerah itu
daripada orang-orang zalim di Arab, itu orang-orang kaum musyrikin yang ada di Arab tidak jauh. Itu letaknya ada di Urdun kalau sekarang. Hah? Ada di Urdun kalau ada sekarang, di Bahrul Mayyit yang ada sekarang. Itu kaumnya Nabi Lut, disebut kaum siapa? Kaumnya Nabi Lut itu disebut kaum. Jadi itu tidak jauh daripada negeri Arab yang ada di kota Mekah saat itu. Mahia minadh dhalimin bi'aid. Ini semuanya karena apa? Karena menjadikan perbuatan maksiat, homo saat itu, lesbian saat itu adalah satu hal yang biasa. Dan akhirnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka? Memang enggak langsung adab itu. Tapi ketika itu turun, enggak ada ampun. Ketika turun tidak ada adab ampun bagi mereka. Wa biqaulihi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah. Ini mengingatkan orang yang dia tadi itu tidak menghargai Rasulullah. Dia meremehkan Nabi, seakan-akan Nabi itu ya dijadikan orang biasa gitu. Ayat sebelumnya menyatakan la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu tadi itu menjadikan panggilan kamu terhadap Rasulullah Nabi Muhammad kadu'ai ba'dikum ba'dha, seperti kamu memanggil sebagian kamu dengan sebagian yang lainnya. Kamu nyatakan ya Muhammad, tapi panggil ya Nabi Allah, ya Rasulullah, dan itu pun dengan suara rendah penuh pengagungan dan penghormatan. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Allah itu benar-benar tahu. Bukan qad ini kadang-kadang tahu ya, karena masuk kepada fi'il mudhari, ini litahqiq. Qad ya'lamullahu, benar-benar Allah itu maha tahu terhadap orang yang melepaskan diri dari masjid untuk menghindari khutbahnya Nabi dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Waktu itu masih imannya para sahabat belum mantap. Khutbah Jum'ah, lagi tengah-tengah khutbah Jum'ah, barang dagangan dari Syam datang. Wayai gulaan. Mereka tadi itu mundur-mundur begitu, urusan dagangnya lebih dipentingkan saat itu. Allah Maha tahu siapa yang singitan pura-pura kencing misalnya, pura-pura mules misalnya, pura-pura ada urusan. Allah itu tahu siapa yang melepaskan diri keluar dari masjid dengan sembunyi-sembunyi. Allah Maha tahu. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang jangan manggil Nabi dengan panggilan tidak sopan, panggilan penghormatan, adab yang betul, jangan ninggalkan majlisnya Nabi karena urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah
waspadalah orang-orang yang menentang daripada Allah, menentang daripada Rasulullah. An amrihi, bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada Rasulullah. Hati-hati loh ya, kalau ada orang melanggar daripada ajaran Allah, melanggar Rasulullah, antusibahum fitnah, bala, akan menimpa kepada mereka bala, au yusibahum adzabun alim, bala itu di dunia akan terjadi, au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang menyakitkan nanti ada di akhirat, yaitu masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menegaskan hati-hati. Menyakiti hati Rasulullah itu adalah akan mendatangkan bala dunia dan azab akhirat. Membuat kecewa Nabi Muhammad itu akan bisa mendatangkan adab dunia dan juga adab akhirat. Diperingatkan oleh Allah. Termasuk manggil Nabi seenaknya sendiri mulutnya, nggak ada adab, nggak sopan, nggak ya Nabiullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad. Emang tetangganya ente itu Muhammad? Ini Habibullah. Ini termasuk diancam oleh Allah. Hati-hati loh ya. Yang melanggar sekarang akan mendapatkan adab di dunia dan juga akan mendapatkan adab nanti ada di akhirat. Wa biqaulihi ta'ala wa la tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alai ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila salihan tsumma ihtada. Ayat ini menerangkan supaya kita ini boleh bagi kita ini menikmati makanan, menikmati minuman, tapi jangan mengkufurinya. Syukuri itu semuanya. Jangan karena kepingin nikmat, makannya, minumnya, pakaiannya, hidupnya, dengan merugikan orang lain, dengan menipu, hartanya anak yatim dirampas misalnya. Hati-hati. Karena itu Allah menyatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum fala tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Kulu, silakan makan. Min thayyibati ma razaqnakum, daripada yang baik-baik apa yang aku beri rezeki kepada kamu. Yang baik ini ya bergizi, ya bervitamin, cuma ya halal. Jangan bergizi, vitamin tapi haram. Anggur, wah bergizi, apel bergizi, tapi colongan, bukan thayyibati ma razaqnakum. Dohir batinnya harus thayyibat. Makanlah daripada hal-hal yang bagus, daripada apa yang aku beri rezekikan kepada kamu. Wala tatghaw fi, tapi jangan kamu mengkufurinya. Makanannya halal, kambing dipotong halal, dibuat sate halal, sapi dibuat rawon halal, tapi tidak mensyukuri. Dibuat acara orkesan, dibuat acara mabuk-mabukan. Wala tatghaw fi, jangan kamu itu mengkufuri itu nikmat. Makan dengan bersyukur, syukurnya dengan ibadah. Syukur itu dengan lewat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat Rasulullah ketika diangkat pangkatnya oleh Allah, inna fatahna laka fatham mubina, dapat fatah mubin, fatah Mekah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir, diampuni dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, disempurnakan nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdiyaka siratan mustaqima,
dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk untuk jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza, dikasih bantuan yang selalu menang. Nabi SAW dibela, di backup sama Tuhannya. Alhasil dapat begitu nikmat. Bagaimana Nabi? Wah, ayo kita berpesta, dansa, itu adalah tambah wudhu, sholat syukur sampai kakinya bengkak, tambah menangis kepada Tuhannya sampai meleleh membasahi air jenggotnya dan tempat sujudnya. Afala akunu abdan syakura. Ditanya kenapa melakukan ini? Aku harus banyak syukur karena sudah dikasih banyak nikmat. Sekarang baru jadi camat aja nyanyi. Ini Wuyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa surakallahu nasran azizya. Dapat dunia akhirat Nabi nangis, sujud, salat kakinya bengkak. Itulah wujud syukur. Syukur itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang baik-baik daripada aku berikan rezeki kepada kamu. Wala tatghaw fi, jangan kamu tadi itu mengkufuri itu nikmat. Kalau kamu mengkufuri nikmat, dikasih rezeki halal, kamu kufur itu nikmat, kamu gunakan untuk maksiat, fayahilla alaikum ghadabi. Ada yang baca fayahilla, ada yang baca fayahullu. Kalau fayahilla ay fayajib, maka akan bakal pasti datang kepada kamu murkaku. Kalau fayahullu fayanzil, maka akan turun kepada kamu ghadabi, kemurkaanku. Wa man yahlil alai ghadabi, atau wa man yahlul alai ghadabi, maka barang siapa yang sudah datang kepada dia murkaku, faqad hawa, berarti orang itu bakal terjungkel, jatuh, terjerumus ke dalam neraka. Jadi kalau kamu dikasih rezeki halal, kamu enggak kufuri, bakal datang adabku. Kena adabku berarti masuk nerakaku pada Allah. Wa inni laghaffarun liman taba, tapi aku Allah tetap maha mengampuni dosa. Liman tab, bagi orang yang bertobat daripada kesyirikannya, tobat daripada kesyirikannya kepada Allah. Wa amana, dan dia menjadi orang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir yang berbuat begitu ada di kota Mekah. Kalau dia taubat, meninggalkan kesyirikannya, jadi orang yang beriman. Wa amila salihah, dan dia beramal soleh, melaksanakan yang fardu, meningkatkan yang sunnah. Tsumma tada, dan kemudian dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala seterusnya sampai akhir hayatnya. Wa inni laghaffar, sesungguhnya aku Allah maha mengampuni dosa. Jadi dalam Al-Qur'an ini ada ancaman banyak, tapi Allah itu masih menyisipkan, Allah itu maha rahmat, Allah itu maha mengampuni dosa. Artinya kamu harus takut sama Tuhan, tapi takutnya kamu itu dengan penuh harapan. Takutnya kamu itu dengan penuh harapan, bukan putus asa. Misal ayat nyatakan qabilit taubi syadidil iqab dzit taul. Qabilit taubi, Allah itu menerima taubat, tapi jangan dientengkan. Kalau Allah menerima taubat, jangan astagfirullah, astagfirullah, tapi kamu maksiat berani kepada Tuhan kamu. Syadidil iqab, Allah itu maha keras loh ya azabnya, tapi dzit taul, Allah itu juga murah. Asal kamu tobat, Allah itu murah memaafkan kepada kamu. Allah murah, banyak memberi anugerah kepada kamu. Jadi seimbang, karena memang rahmatnya Allah ini luar biasa. Kita kalau membaca Al-Quran diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
Diteruskan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu banyak nikmatnya, rahmatnya kepada kita. Kemudian Quran diakhiri dengan apa? Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas ya. Okay. Setelah kita mengenal Tuhan kita ini Maha Rahmat, kita dikasih nikmat, kita syukur kepada Allah. Quran ceritakan itu ditutup supaya kita berlindung dengan yang membuat kita jauh daripada Tuhan kita. Siapa Al-Khannas? Itu syaitan. Itu syaitan. Jadi isinya subhanallah, inti dikenalkan Tuhan yang Maha Rahmat, Tuhan yang banyak memberi nikmat, inti syukur sama Allah. Kemudian setiap saatnya jangan lupa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang mengganggu kamu, yang membahayakan kamu, yaitu syaitan, baik itu syaitan dalam bentuk setannya, jin, atau dalam bentuk manusianya. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nikmah. Nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini semuanya mengingatkan kepada kita. Hati-hati ketika kamu ikut Al-Khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, maka akan turun azab. Maka kamu akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menjadi hamba yang syukur, kamu akan menjadi selamat di dunia, dan kamu akan menjadi beruntung nanti ada di akhirat. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إذا شئت أن تحيا سعيدا مدى العمر وتجعل بعد الموت في روضة القبر وتبعث عند النفح في السور آمنا من الخوف والتهديد والطرد والحسر وتعرض مرفوعا كريما مبجلا تبشرك الأملاك بالفوز والأجر وترجح عند الوزن أعمالك وترجح عند الوزن أعمالك التي تسر بها في موقف الحشر والنشر وتمضي على متن الصراط كبارك وتشرب من حوض النبي المصطفى التهري وتحلود في أعلى الجنان مناعما حظيا بقرب الواحد الأحد الوتر وتنظره بالعين وهو مقدس عن العين والتكييف والحد والحصر عليك بتحسين اليقين
فإنه إذا تم صار الغيب عينا بلا نكر وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر وقد حرر الكتب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر واعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخر وخذ من علوم الدين حظا موفرا فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقات سيدنا محمد ذكر الذاكرون وضل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء وعلى أهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان يوم الدين ثم إلى رسول من الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلي بن عبيد الله علي بن علي وخلع قسام والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي من سادتنا الأبي علوي وعلي الغيور جماعة أخواني وابن علي محمد مولى الدبيله والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وسلف وفريق السكران وابن علي والشهاب والدين قد بن عبد الله العذر الأكبر وابن أبو بكر علي بن المحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن علي الصبري ما فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطس والشيخ علي بن عبد الله بارك بالإشاد وغاث العباد والبلاد
الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن بن يمر البر أحمد بن عمر بن محمد بن زين بن سميد عمر بن سميد أحمد بن عمر بن سميد حسن بن صالح البحر عبد الله بن سلم طاهر وأخي طاهر عبد الله بن عمر يحيى علي بن عبد الله بن مرضى الصادق عمر بن سقاب السقاب أبو بكر بن عبد الله عطاس كذ بالمال علي بن محمد بن حسين الحبشي ثم هؤلاء حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم الكافة أولياء وسنة كان حالة أرواحهم من مشارق الأرض وغربها ثم إلى رصائب الحضر مقام الحبيب جعفر بن شن السقاب سيدي الوار بن سقاب ثم إلى حاج هاشم أنه تغشى المغفرة وبركاته يجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويجعلنا وإياكم في زمرة السيد ولد عدنان ويصلح لنا الأبدان والجنان وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب ويصلح القلوب ذي الحاجة والمطلوب افتح علينا وعليكم وعلى أولادنا وعلى طلاب العلم فتوح العارفين ويفقنا وإياكم وإياهم بالدين وعلمنا وعيالهم التهويل واهدنا ويوم سوء السبيل وتوبل أعمارنا وأعماركم بطاعة الله ويمن علينا وعليكم الصحة الكاملة التامة الظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية وعلى هدينا كلنا صالحة ومن السلف والآباء في مثل هذه الجلسة نويناه وما قصدنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.